pencapaian tujuan pembelajaran, tujuan yang sudah dirumuskan diharapkan dapat tercapai. Maka dari itu, guru dituntut untuk dapat memahami strategi pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu, guru diharapkan dapat memikirkan strategi pembelajaran dengan sedemikian rupa dan yang akan digunakan dengan tepat untuk siswa belajar agar mereka belajar dengan efektif dan efisien, dan hal ini akan berpengaruh pada prestasi mereka. Menurut Hamdani, strategi dapat diartikan sebagai suatu susunan, pendekatan atau kaidah-kaidah untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan tenaga, waktu, serta kemudahan secara optimal. Strategi pembelajaran merupakan garis besar haluan bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam arti ilmu dan niat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemikiran, pengayaan, dan penelitian dalam arti yaitu memilih dan menentukan perubahan, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Agustina, NIM 95 dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tujuan strategi pembelajaran. Nah, sebelumnya dari teman saya sudah ada yang menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari strategi pembelajaran. Jadi setiap penggunaan strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Menurut Gardner dalam The Conditions of Learning and Theory of Instruction, tujuan strategi pembelajaran dapat dijabarkan menjadi dua. Yang pertama adalah mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif, dan yang kedua, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Saya akan mengupas tujuan yang pertama, yaitu mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. Jadi afektif itu berhubungan dengan nilai moral atau value. Dalam konteks ini adalah suatu konsep yang berbeda dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, yang tidak bisa terlihat, jadi tidak ada di dalam dunia empiris atau dunia nyata. Pengoptimalan aspek afektif akan membentuk siswa yang cerdas, tetapi tidak hanya cerdas, juga menimbulkan sikap-sikap positif yang tentunya bisa bermanfaat di dalam masyarakat, dan juga secara motorik terampil. Nah, ini yang diharapkan dari adanya strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran mungkin ada beberapa siswa yang bersifat pasif. Jadi ketika seorang guru menyampaikan materi kepada siswa tersebut, ia hanya bisa mendengarkan dan menghafalkan apa yang disuruh oleh gurunya. Nah, ini bisa mempengaruhi intelektual atau kognitifnya memang bagus, tetapi tidak pada yang lainnya. Padahal sebuah pembelajaran itu idealnya harus seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Jadi ketika seorang siswa berpartisipasi aktif dalam hal pembelajaran, tentunya mereka akan mencari sendiri materi-materi yang telah disampaikan oleh gurunya, mulai dari pengertian, implementasi, dan tujuan untuk apa sih materi itu disampaikan, mereka akan mencari sendiri sehingga terbentuklah suatu pemahaman yang ada di dalam pikiran mereka. Dengan demikian, pengetahuan baru yang disampaikan oleh gurunya tentu dapat diinterpretasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dua hal ini yang tentunya akan menjadi tujuan dari strategi pembelajaran. Diharapkan bisa maksimal dalam hal pembelajaran. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Swalika, NIM terakhir 135. Di sini saya dari kelompok 5 mengenai strategi belajar. Saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu teori yang melandasi strategi pembelajaran. Crowell dan Skalinsky dan Wardell 1997 mengemukakan 3 pendekatan yang mendasari pengembangan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu belajar bermakna dari Ausubel.
Model artikel ini mengedepankan pendekatan deduktif yang mengharuskan siswa pertama-tama mempelajari prinsip-prinsip, kemudian belajar mengenai hal-hal khusus dari prinsip-prinsip tersebut. Mengasumsikan bahwa seorang belajar dengan baik apabila memahami konsep-konsep umum, maju secara deduktif dari aturan-aturan atau prinsip-prinsip sampai pada contoh-contoh. Yang kedua adalah advance organizer atau pemandu awal. Tujuan advance organizer di sini adalah memberi siswa informasi yang mereka butuhkan untuk mempelajari pelajaran atau membantu mereka dalam mengajar dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka punyai, tetapi mungkin tidak menyadari relevansi mata pelajaran itu. Jadi perbuatan organizer digunakan sebagai konsep jembatan antara materi baru dan materi yang sudah dipelajari siswa. Yang ketiga adalah discovery learning dari Brunner. Teori belajar penemuan discovery atau Brunner mengasumsikan bahwa belajar paling baik apabila siswa menemukan sendiri informasi dan konsep-konsep. Siswa menggunakan penalaran induktif untuk mendapatkan prinsip-prinsip. Contohnya, misalnya guru menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana penemuan sinar lampu pijar, kamera, dan CD serta perbandingan antar invention dengan discovery. Nah, kemudian siswa menjabarkan sendiri yang dimaksud dengan invention dan bagaimana perbedaannya dengan discovery. Benar yakin bahwa siswa memiliki pengetahuan apabila menemukan sendiri dan bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya sendiri yang memotivasinya untuk belajar. Yang keempat adalah peristiwa-peristiwa belajar menurut Gardner. Model ini berdasarkan teori pemrosesan informasi yang memandang pembelajaran dari segi 9 urutan peristiwa sebagai berikut. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa, yang kedua mengungkapkan tujuan pembelajaran, yang ketiga memunculkan pengetahuan awal, yang keempat menyajikan bahan stimulasi, yang kelima membimbing belajar, yang keenam menerima respon siswa, yang ketujuh memberikan balikan atau timbal balik, yang kedelapan menilai untuk kerja, yang kesembilan meningkatkan potensi atau kemampuan mengingat dan transfer. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Cindy, yaitu jenis-jenis strategi belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi belajar berdasarkan